Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ameldi Putri selaku moderator serta anggota kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menyajikan serta menjelaskan materi mengenai hukum perjanjian. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yang terdiri dari Rahma Dani Syafitri, Messi Rahma Anjani, Nurul Eja, Ari Indah Elizabeth, Rafif Farinda, serta saya sendiri, Dinda Ameldi Putri. Baiklah, untuk penyampaian materi akan disampaikan secara bergilir. Yang pertama, perjanjian secara umum yang akan disampaikan oleh Rafif. Kepada Rafif, kami persilahkan. Ya, saya akan menjelaskan materi tentang perjanjian secara umum. Menurut ketentuan pasal 1313 KUHP Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu ikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbal balik. Debitur pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Rafif. Selanjutnya, asas-asas perjanjian yang akan disampaikan oleh Nurul Eja. Baiklah, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian. 1. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian, menentukan isi dan lainnya. 2. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesempatan kedua belah pihak. 3. Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubung dengan akibat perjanjian. 4. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak direktur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. 5. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Syarat sah perjanjian. Di sini ada 4 syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang kedua, kecakapan. Yang ketiga, sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hal yang tertentu dalam suatu kontrak dalam KUH Perdata, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Eja. Selanjutnya, unsur-unsur perjanjian yang akan disampaikan oleh Rahma Dani Syafitri. Pada Rahma Dani Syafitri kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, ada unsur esensialisasi. Maksud unsur esensialisasi,
unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini, maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli. Kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. Yang kedua, ada unsur naturalia, merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. Yang ketiga, ada unsur aksidentalia, merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh pihak-pihak lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut. Dan yang terakhir ada akibat hukum suatu kontrak. Pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmadani Syafitri. Selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak serta subjek perjanjian yang akan saya jelaskan sendiri. Hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tidak diatur dalam KUHP Perdata, melainkan dalam ketentuan-ketentuan khusus, itu pun jika ada peraturan khusus yang mengaturnya. Bila tidak ada yang mengaturnya, maka hak dan kewajiban para pihak ditentukan sendiri oleh para pihak dalam syarat perjanjian yang dibuat. Jika dalam syarat perjanjian yang tidak dicantumkan, maka hal tersebut ditentukan menurut kebiasaan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Subjek perjanjian. Subjek perjanjian adalah pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang berkewajiban atas prestasi. Di dalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak. Terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau natural person dan badan hukum atau rich person. Selanjutnya, objek perjanjian serta macam-macam perjanjian yang akan disampaikan oleh Ari Indah Elizabeth. Pada Ari Indah Elizabeth, kami persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah objek perjanjian. Objek perjanjian atau objek perikatan merupakan prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada seharusnya atau kewajiban untuk memenuhinya, yaitu adalah prestasi. Selanjutnya, kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Ada 3 syarat objek perjanjian. Yang pertama, objek harus tertentu, yaitu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Berikutnya, objek harus diperbolehkan.
Objek tidak boleh melanggar syarat-syarat syahnya perjanjian dalam KUHP Perikatan Perdata. Yang ketiga, objek dapat dinilai dengan uang. Untuk menentukan apakah hubungan hukum itu masuk dalam hukum perikatan atau tidak, yakni apakah kerugian yang diakibatkan prestasi atau akibat suatu perbuatan melawan hukum itu dapat diukur dengan sejumlah uang atau tidak, atau bernilai ekonomis atau tidak. Materi selanjutnya adalah macam-macam perjanjian. Slide selanjutnya. Dalam perjanjian ada dua kontrak. Yang pertama adalah kontrak nominat. Kontrak nominat adalah kontrak yang bernama yang diatur pada pasal 1319 KUHP Perdata yang menyebutkan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu. Sementara kontrak yang tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHP Perdata diundangkan. Ada beberapa jenis-jenis perjanjian nominat. Yang pertama adalah jual-beli. Jual-beli adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Hal ini terdapat pada 1457 KUHP Perdata. Jenis perjanjian nominat berikutnya adalah tukar-menukar. Perjanjian tukar-menukar diatur dalam pasal 1541 sampai dengan 1546 KUHP Perdata. Dalam pasal 1541 KUHP Perdata yang dimaksudkan dengan perjanjian tukar-menukar adalah suatu perjanjian di mana suatu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik. Sedangkan pada pasal 1542 KUHP Perdata menegaskan bahwa segala barang yang dapat dijual dapat pula dipertukarkan. Selanjutnya adalah sewa-menyewa. Di dalam hubungan sewa-menyewa yang menyertakan pemilik hanya memberikan hak pemakaiannya saja kepada penyewa dan bukan hak milik. Selanjutnya ada hibah. Yang dimaksud dengan hibah dalam bahasa Belanda yaitu schenking, sedangkan menurut istilah yang dimaksud hibah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan yang mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Kontrak kedua adalah kontrak inominat. Kontrak inominat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUHP Perdata. Dalam KUHP Perdata ada 15 jenis kontrak nominat, yaitu jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, perjanjian, melakukan pekerjaan, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, yang penanggung utang, dan perjanjian perdamaian. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ari Indah Elizabeth. Selanjutnya, penjelasan terakhir mengenai berakhirnya perjanjian yang akan disampaikan oleh Messi Rahma Anjani. Kepada Messi, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya yaitu berakhirnya suatu perjanjian. Berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, yang diartikan dengan berakhirnya perjanjian adalah selainnya atau hapusnya sebuah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak, yaitu kreditor dan debitor tentang suatu hal. Pihak kreditor adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Disebutkan dalam KUH Perdata tentang berakhirnya perjanjian, diantaranya yaitu yang pertama karena pembayaran, yang kedua karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga karena pembaharuan utang atau novasi,
Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Dan yang terakhir, karena percampuran utang atau konfusio. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Messi. Baiklah, sehubung dengan terakhir mengenai materi hukum perjanjian, maka presentasi saya tutup. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok 4, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.